Halo semuanya, di era digitalisasi ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan data untuk membantu mereka mengambil keputusan. Salah satunya ialah perusahaan asuransi. Tujuan laporan kita di sini ialah untuk melihat nih data-data orang-orang yang memiliki asuransi. Gimana sih data tersebut dan apa aja hal-hal yang ada di dalamnya? Di sini pertanyaan yang mau dijawab ada 3, yaitu pertama adalah gimana sebaran data umur sama jumlah klaim, dan gimana cara kita tahu datanya miring atau enggak pakai nilai rata-rata dan tengah. Terus yang kedua, data yang mana yang paling beda-beda dan kita bisa tahu potensi risikonya pakai ukuran seperti range, variance, standar deviasi, dan IQR. Langkah pertama adalah memastikan validitas. Kami melakukan pembersihan data krusial, yaitu penanganan anomali pada annual income di mana nilai negatif diubah menjadi 0. Variabel kategori juga dikonversi menjadi tipe faktor. Ini adalah fondasi penting untuk analisis yang valid. Pada visualisasi kelima, menunjukkan bahwa distribusi usia relatif seragam di semua jenis polis. Usia nampaknya bukan pembeda utama dalam segmentasi polis ini. Nah, kita kembali ke matriks sentral. Nah, di samping saya ada tabel 1. Nah, perbandingan mean dan median menunjukkan kemencengan positif yang sangat kuat. Nah, juga adanya outlier claim ekstrim yang menarik nilai mean ke kanan. Dan indikasi awalnya adanya resiko besar yang tidak didistribusikan merata. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang visualisasi kedua. Nah, kontras temuan klaim dengan again dalam visualisasi kedua itu distribusikan usia tanpa simetris. Mode median dan mean berada pada nilai yang berdekatan. Kesimpulannya, usia adalah variabel yang paling stabil dalam populasi, berbeda dengan sifat klaim yang volatil. Oke teman-teman, selanjutnya untuk mengukur volatilitas risiko, kita menggunakan koefisien variasi atau CV. CV adalah dispersi relatif yang memungkinkan kita untuk membandingkan sebaran data dengan unit berbeda. Nah, di sini ada 2 temuan. Temuan yang pertama itu ada annual income dan yang kedua ada claim amount yang memiliki CV tertinggi. Ini berarti claim amount memiliki ketidakpastian atau volatilitas risiko tertinggi secara relatif dan menguatkan temuan Siwana sebelumnya. Oke teman-teman, di sini aku bakal jelasin visualisasi yang keempat. Nah, di visualisasi yang keempat ini kami memakai visualisasi scatter plot. Jadi di sini kami memakai data BMI versus risk score. Selain volatilitas, kita cari hubungan risiko nih. Jadi dari hubungan risiko tersebut menunjukkan korelasi positif yang jelas antara BMI dan risk score. Ini menegaskan BMI sebagai faktor penting dalam penilaian risiko kesehatan yang perlu dipertimbangkan dalam pricing. Baik teman-teman, di sini kita bakal masuk ke bagian paling inti dari presentasi ini, yaitu visualisasi 3. Nah, di bagian visualisasi 3 ini, kita bakal lihat gimana status perokok bisa berpengaruh besar terhadap jumlah klaim seseorang. Oke, sekarang mari kita bahas tentang 2 temuan utama yang muncul dari data ini. Temuan pertama adalah peningkatan nilai. Kalau kita lihat dari grafiknya,
klaim dari perokok rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non-perokok. Artinya, orang yang merokok cenderung mengajukan klaim dengan jumlah yang lebih besar. Jadi, bisa dibilang semakin tinggi risikonya, semakin besar juga biaya klaim yang diajukan. Nah, berikutnya temuan yang kedua, yaitu peningkatan volatilitas. Selain nilai klaimnya lebih tinggi, data dari perokok juga lebih menyebar luas. Itu berarti ada beberapa kasus klaim yang nilainya sangat tinggi atau bahkan ekstrim. Nah, ini menunjukkan kalau risiko dari perokok lebih sulit diprediksi karena perbedaannya bisa sangat besar antar individu. Kesimpulannya, status perokok jadi faktor risiko paling signifikan dalam menentukan besar kecilnya klaim asuransi. Visualisasi ini menunjukkan distribusi jumlah klaim yang memiliki kemiringan positif. Artinya, data tidak simetris dan cenderung memiliki nilai rendah. Hal ini berarti sebagian besar klaim bernilai kecil, namun ada beberapa klaim yang membentuk long tail atau ekor panjang yang menunjukkan adanya nilai-nilai ekstrim. Long tail ini menyebabkan biaya klaim menjadi volatile atau berubah-ubah secara signifikan dan mempengaruhi akurasi perhitungan rata-rata. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan karakteristik ini dalam perencanaan dan manajemen risiko keuangan perusahaan. Halo teman-teman semuanya. Sebelum saya menjelaskan tentang line chart, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suwiryo dengan NIM 008690. Saya anggota baru kelompok ini. Saya di sini ingin membantu kelompok ini untuk menjelaskan tentang line chart. Bisa kalian lihat line chart yang ada di gambar. Grafis tersebut memiliki dua perbandingan premium dan standar. Bisa kalian lihat. Sumbu X berisi kelompok usia. Sumbu Y menunjukkan rata-rata biaya klaim dalam ribuan rupiah. Dan garis premium ditampilkan dengan warna emas kuning dan garis standar dengan warna biru. Grafik tersebut harus terlihat jelas bahwa biaya klaim meningkat seiring bertambahnya usia, dan garis premium selalu berada lebih tinggi dari garis standar dari hampir semua kelompok usia, bahwa pola premium memiliki biaya klaim lebih besar dan menunjukkan risiko yang lebih tinggi. Oke, dari hasil analisis data pemegang polis asuransi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar memiliki klaim bernilai kecil. Namun ada beberapa klaim besar yang membuat rata-rata itu menjadi naik. Usia pemegang polis terdistribusi merata dan paling stabil dibandingkan variabel lain. Nah, kalau pendapatan tahunan dan jumlah klaim itu memiliki nilai yang besar sehingga resikonya itu tinggi. Selain itu, orang dengan BMI tinggi dan perokok akan memiliki nilai klaim yang cenderung lebih besar. Artinya, faktor kesehatan dan gaya hidup sangat berpengaruh terhadap besarnya klaim dan tingkat resiko asuransi. Semoga wawasan ini bisa menambah wawasan yang berharga untuk teman-teman, serta menambahkan pemahaman tentang kompleksitas data yang ada.